Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, Ulun Nur Hidayat Al-Farisi dengan nomor induk mahasiswa 201.04.01.0045 dari lokal 20B KPI. Pada kesempatan kali ini, Ulun akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas retorika atau teknik kitobah yang diampu oleh Bapak Muhammad Rifat SAG MAG. Baik, kita langsung ke soal pertama. Baik, yang pertama adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika saat kita ceramah maupun khutbah. Pertama adalah tampil dengan penuh percaya diri. Nah, ketika kita disuruh orang untuk mengisi acara ceramah maupun khutbah, hati kita ini harus yakin, betul-betul yakin bahwa kita bisa memerankan sebagai seorang penceramah atau khatib. Hilangkanlah rasa gugup, hilangkanlah rasa takut yang ada di kepala maupun di hati kita. Hilangkan. Kita harus yakin betul-betul bahwa kita akan bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada audien atau jemaah. Kalau bahasa Banjarnya itu nahap-nahap, bujur-bujur kita memerankan sebagai penceramah atau seorang dai. Dan hilangkanlah rasa takut tadi, hilangkan, walaupun itu wajar sekali bahwa kita ada rasa gugup, ada rasa takut. Cuman kita harus yakin percaya diri atau pede untuk bisa maju ke depan mimbar untuk berdakwah kepada masyarakat atau audien. Nah, yang kedua adalah menguasai forum. Maknanya kita sebagai khatib atau penceramah, kita harus memperhatikan keadaan audien dengan cara misalkan dengan eye contact, dengan kita memperhatikan audien. Misalnya kita eye contact dari sisi kanan, dari sisi tengah, kemudian dari sisi kiri. Kita perhatikan tuh saat kita ceramah, kita perhatikan tuh mata audien supaya kita seolah-olah berbicara berdua-duaan dengan para audien, supaya audien bisa menangkap apa yang kita bahas, menyimak apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Makanya kita harus bisa menguasai forum tersebut. Nah, yang ketiga adalah jangan menyimpang. Maknanya saat kita ceramah jangan sampai kita menyalah-nyalahi aturan yang ada, jangan sampai kita menyalah-nyalahi atau menyimpang dari Al-Quran, dari hadis maupun ijma para ulama. Jangan sampai kita menyimpang, atau bahkan jangan sampai kita membahas atau menghinakan suatu golongan atau melecehkan orang atau membahas tentang aliran yang keras. Jangan sampai seperti itu. Kita harus betul-betul ceramah dengan pembahasan yang betul, yang menurut Al-Quran, hadis, dan para ijma para ulama. Yang keempat adalah gaya yang orisinal. Maknanya tiap orang itu mempunyai tipe ceramahnya yang berbeda-beda. Pertama, ada yang tipenya kayak menggebu-gebu, berapi-api ceramah. Ada juga yang santai, ada juga yang suka menceritakan kisah-kisah tentang dosa-dosa kita, tentang hari kiamat mungkin, supaya kita sedih, supaya kita merenung. Ada juga seperti itu. Nah, kita harus mengetahui karakter apa yang ada di diri kita. Kita harus ceramah dengan bahasa kita sendiri. Kita boleh kok meniru orang lain, kita boleh meniru penceramah yang lain gayanya. Cuman kita jangan sampai melupakan gaya bahasa kita sendiri. Nah, yang kelima adalah bersikap sederajat. Maknanya kita ketika ada audien yang pejabat maupun tidak pejabat, kita sama aja sederajat, tidak merasa lebih hebat maupun lebih tinggi, ataupun ada yang lebih sugih audiennya atau ada yang lebih miskin. Kita tidak membedakan antara mereka. Kita sama-sama merasa kita ini sama, tidak ada kelebihan maupun apapun. Karena Tuhan menilai bukan dari penampilan, tapi menilai dari ketakwaannya. Jadi kita harus menanamkan dalam hati seorang dai ini harus derajat, tidak melebih-lebihkan atau memandang tinggi orang lain ataupun memandang rendah orang lain. Ketika kita sedang berceramah,
atau ketika kita sedang berkhotbah, itu kadang ada aja jemaahnya yang merasa letih, lesu, bosan, maupun merasa mengantuk. Bahkan ada juga jemaah yang membawa permasalahan hidup seperti permasalahan rumah tangga, permasalahan anak-anak mereka, atau permasalahan ekonomi, bahkan permasalahan tugas-tugas sekolah. Nah, maka dari karena itu, tugas seorang dai bagaimana caranya mengembalikan perhatian atau fokus dari jemaah yang kosong tadi kembali ke pembahasan yang akan kita sampaikan. Nah, caranya dengan menggunakan metode atau humor atau candaan. Kita berikan candaan secara ringan kepada mereka agar hati mereka yang entah kemana tadi bisa kembali lagi ke pembahasan kita. Hatinya mereka yang sedih tadi bisa gembira kembali. Karena hati yang gembira atau hati yang senang itu ilmu akan mudah masuk ke dalam pikiran mereka. Nah, tapi dengan satu syarat, cuman jangan sampai memberikan candaan secara berlebihan, jangan memberikan humor secara berlebihan, karena apapun yang kita lakukan secara berlebihan itu pasti tidak akan baik. Mungkin akan bisa mengurangi nilai dakwah yang kita sampaikan. Bahkan ada juga yang jemaah yang hanya mengingat candaannya tersebut, bukan isi ceramahnya. Maka dari karena itu, kita harus sewajarnya aja memberikan humor atau candaan kepada mereka agar mereka bisa memfokus kepada kita dan memahami dan mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, sebelum kita memulai ceramah atau pidato, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui tipe jenis suara kita. Tiap orang tuh memiliki jenis suara yang berbeda-beda. Ada yang suaranya yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada juga yang pecah maupun yang suara yang cempreng. Seandainya suara kita cempreng, maka kita harus berlatih untuk sebisa mungkin atau semaksimal mungkin untuk bisa agar suara kita berat dan merdu, supaya orang mendengar itu terasa syahdu. Yang kedua yakni pengucapan kata. Kadang kita sulit mengucapkan huruf-huruf tertentu seperti huruf R, huruf S, ataupun huruf L. Itu kadang sulit diucapkan di mulut. Maka dari karena itu kita harus melatih mulut dengan mengucapkan huruf A, I, U, E, O, dan lain sebagainya untuk melenturkan mulut agar tidak kaku. Masuk ke bagian penekanan kata. Penekanan kata ini berhubungan dengan keras atau lemahnya suatu kata atau frasa. Penekanan keras ini ditunjukkan kepada kata yang kita ingin kita tonjolkan, kita ingin sampaikan kepada khalayak atau mad'u. Contohnya seperti kurma ini sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada bagian kurma ini itu sangat kita tonjolkan bahwa kurma ini sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk ke bagian nada. Nada ini membahas tentang tinggi rendahnya suatu kata atau frase saat diucapkan. Nada ini menggambarkan atau mengungkapkan suatu perasaan atau sikap dari seorang pembicara atau dai. Nada yang tinggi biasanya itu sangat menggambarkan tentang suasana hati yang gembira ataupun emosi dan lain-lain. Sebaliknya, nada yang rendah itu mengungkapkan atau menggambarkan suatu suasana hati yang sedang galau, yang sedih, dan lain sebagainya. Contohnya seperti menangis hati orang tua melihat kita kelakuannya seperti ini. Nah, menangis hati orang tua itu kan kayak emosi yang kesal seperti itu kepada kelakuan kita sendiri, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian tempo. Tempo ini membahas tentang cepat atau lambatnya suatu kata. Nah, cepat atau lambatnya ini tergantung dengan situasi dan kondisi si pembicara atau khatib ataupun dai. Pembicara bisa cepat ataupun lambat sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebaliknya, jika suasana hati seorang pembicara itu sedang berapi-api, maka akan cepat, akan lancar. Sebaliknya, jika suasana hatinya sedang sedih ataupun galau, akan lambat dan santai.
Contohnya seperti komentator sepak bola. Itu kan berapi-api, menggebu-gebu kan gitu, temponya cepat. Coba memberikan passing kepada Rafli. Umpan lautan Egi Kelok 9 jabret. Wah ampun, belum jadi gol. Samuel. Kemudian masuk ke bagian jeda. Jeda adalah berhenti sebentar, lalu berbicara lagi. Jeda ini bisa sebentar, bisa juga lama. Jeda ini digunakan untuk mengatur napas si pembicara atau dai-nya atau khatibnya. Contohnya seperti beberapa karyawan baru datang dari Banjarmasin. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua yakni beberapa karyawan baru datang dari Banjarmasin. Nah, kita bahas satu persatu. Contoh pertama, beberapa karyawan baru datang dari Banjarmasin. Artinya beberapa karyawan tuh tidak tahu kita karyawan baru kah atau karyawan lama. Pokoknya dia baru datang dari Banjarmasin. Contoh yang kedua, beberapa karyawan baru datang dari Banjarmasin. Nah, ini menjelaskan bahwa karyawan baru yang baru hanya datang dari Banjarmasin, anak baru yang baru datang dari Banjarmasin. Nah, itulah kita harus bisa memilah-milih atau di mana letak jedanya. Jangan sampai kita menggunakan jedanya lain dari kata yang kita maksud. Nanti akan lain maknanya. Seperti itu. Apa saja yang harus diperhatikan khatib agar khutbahnya berjalan efektif? Pertama, jangan terlalu panjang. Khutbah yang paling baik dan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW adalah khutbah yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Artinya sedang-sedang saja. Dan patokan panjangnya khutbah itu tidak boleh melebihi dari sholat Jumat. Dan kemampuan seorang khatib yang tidak memaukan terlalu panjang itu berarti menandakan bahwa khatib itu menguasai materi dan memahami materi. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan pilihan kata yang singkat, jelas, dan padat. Artinya seorang khatib harus bisa memilah dan memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh para jemaahnya. Kan para jemaah tuh mungkin berbeda profesi, ada yang mungkin menjadi karyawan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi guru dan lain sebagainya. Kita harus bisa menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Jadi tidak usah memberatkan diri untuk menggunakan kata-kata istilah yang sukar dipahami oleh para jemaah. Yang ketiga adalah gunakanlah intonasi yang tepat. Maknanya kita menggunakan intonasi yang tepat. Kita harus tahu di mana intonasi yang harus kita kembangkan dan ada yang harus kita sedihkan. Kita harus antusias dan penuh percaya diri dalam menyampaikan khutbah kita. Harus ada penjiwaan dalam hati dan kita harus mengetahui di mana letaknya intonasi yang harus kita gunakan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan membaca teks. Usahakan kita boleh aja sih sah-sah saja membaca teks, tetapi lebih baiknya kita tidak menggunakan teks. Karena sangat berbeda orang yang membaca teks dan orang yang memahami materi. Sangat berbeda itu. Contohnya seperti Bung Karno, Bung Tomo, beliau berpidato itu tidak menggunakan naskah sekalipun. Itu pun langsung menggetarkan hati para jemaahnya. Yang terakhir adalah lakukan dengan ikhlas. Artinya ketika kita berkhutbah, biarpun khutbah kita tidak disukai oleh orang, tidak disenangi oleh orang, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu bersedih hati karena tidak disukai orang. Dan ketika khutbah kita disukai oleh orang, disenangi oleh orang, kita pun juga harus tidak berbangga diri terhadap apa yang kita sampaikan, karena tujuan kita adalah menyampaikan isi khutbah kepada mereka karena Allah Ta'ala lillahi ta'ala. Baiklah, demikian penyampaian video singkat dari Ulun. Semoga bermanfaat.
Ulun akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cederwasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.